Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu terhindar dari semua wabah yang ada di negeri ini ya. Oke, untuk pertemuan yang kemarin kita sudah berkenalan ya. Dan kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi eksponen. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada pada kompetensi fungsi eksponen ini ya. Siswa dapat menjelaskan konsep fungsi eksponen, mengidentifikasi sifat-sifat fungsi eksponen, menggambarkan grafik fungsi eksponen, dan menyelesaikan masalah terkait fungsi eksponen. Itu adalah tujuan pembelajaran pada kompetensi fungsi eksponen. Kita lanjutkan untuk uraian materinya. Mungkin di pelajaran SMP sudah dibahas tentang bilangan berpangkat ya. Di sini saya ulangi untuk mengingat kembali, karena nanti ada hubungannya atau ada kaitannya dengan fungsi eksponen. Di sini ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Coba kalian perhatikan satu persatu. Jika A dan B bilangan real, P dan Q bilangan rasional, maka berlaku hubungan sebagai berikut. Yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan, kalau di sini bilangan pokoknya, bilangan pokok itu ada yang di sini nih ya. Ini bilangan pokok namanya. Lalu P dan Q ini adalah pangkatnya. Kalau bilangan pokoknya sama, terus di sini ada tanda perkalian, maka pangkatnya ini bisa kalian jumlahkan. Maka A pangkat P dikali A pangkat V sama dengan A pangkat P ditambah V. Itu sifat yang pertama. Terus sifat yang kedua, jika ada A pangkat P dibagi A pangkat Q, bilangan pokoknya masih sama ya di sini ya, maka pangkatnya dikurangi. Bisa ditulis A pangkat P dikurangi Q. Sifat yang ketiga, jika ada A pangkat P dalam kurung ini dipangkatkan lagi Q, maka pangkatnya di sini bisa kalian kalikan. Maka menjadi A pangkat P kali Q. Sifat yang keempat, jika ada AB dipangkatkan P, maka bisa dipisah satu persatu. A pangkat P dikali B pangkat P. Sifat yang kelima, A per B pangkat P sama dengan, bisa dipisah seperti ini ya, menjadi A pangkat P dibagi B pangkat P. Kita lanjutkan yang sifat keenam, jika ada pangkatnya negatif, A pangkat negatif P, maka sama dengan 1 per menjadi pangkat positif. Tapi di sini menjadi pecahan dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Terus sifat yang ketujuh, A pangkat P, balikan di sini, kalau di sini pangkatnya positif akan menjadi bentuk pecahan, maka pangkatnya menjadi negatif. A pangkat P sama dengan 1 per A pangkat negatif P. Kita lanjut yang ke-8, A pangkat P per Q. Di sini pangkatnya berupa pecahan, kalau dibuat dalam bentuk akar akan menjadi Q, penyebutnya menjadi di luar akar ini Q akar A pangkat P. P ini pembilangnya. Untuk sifat yang ke-9, P akar A kali B sama dengan P akar A dikali P akar
B. Bisa dipisah seperti ini ya. Sifat yang ke-10, P akar A per B, maka juga bisa dipisah dalam bentuk seperti ini. P akar A dibagi P akar B. Dan yang terakhir, ini yang sering digunakan ya. Kalau ada A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun nilai yang dipangkatkan 0, nanti hasilnya adalah 1. Oke, itu adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, coba kalian perhatikan contoh berikut ini ya. Tulislah bentuk di bawah ini dalam bentuk pangkat bulat positif. Yang pertama, 2 pangkat 3 dikali 32. Yang kedua, 7 pangkat 6 dibagi 49. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Yang keempat, A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dipangkatkan lagi 5. Terus yang kelima, 3 pangkat min 4 dibagi 3 pangkat 2. Yang keenam, P pangkat min 4 dibagi P pangkat min 2 dipangkatkan lagi negatif 3. Terus yang ketujuh, 64 pangkat 5 per 6. Dan yang ke-8, 4 akar 16 dibagi 81. Nah, bentuk ini bisa kalian rubah atau kalian tuliskan dalam bentuk pangkat bulat positif dengan menggunakan apa? Menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat yang saya jelaskan tadi. Oke, kalian perhatikan. Tadi yang pertama soalnya adalah 2 pangkat 3 dikali 32. Kalau kalian perhatikan di sini bilangan pokoknya 2, di sini ada 32, maka yang 32 ini kalian rubah menjadi bilangan pokok 2. Maka kita cari 2 pangkat berapa sama dengan 32. Kita usahakan 2 karena di sini sudah diketahui bilangan pokoknya 2. Maka di sini ketemu 2 pangkat 5. Kalau sudah dalam bentuk seperti ini, maka bisa ditulis karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa kalian jumlahkan. Maka akan menjadi 2 pangkat 8. Itu dalam bentuk pangkat bulat positif. Oke, kita lanjut yang kedua. 7 pangkat 6 dibagi 49 dengan cara yang sama nomor 1 tadi. Berarti 49 ini usahakan sama dengan ini bilangan pokoknya. Berarti kita tulis 7 pangkat 6 tetap, 49 ini itu berarti bisa ditulis 7 pangkat 2. Kalau sudah dalam bentuk seperti ini, berarti pangkatnya bisa kalian kurangkan menurut sifat bilangan berpangkat tadi. Berarti 7 pangkat 6 dikurangi 2, hasilnya adalah 7 pangkat 4. Terus yang ketiga, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, maka pangkatnya diapakan tadi menurut sifat bilangan berpangkat, pangkatnya dikalikan menjadi 2 pangkat 3 dikali 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 12. Oke, kita lanjut yang keempat. A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dipangkatkan lagi 5, maka 1 per 1 pangkatnya kalian kalikan yang ada di dalam kurung dan di luar kurung. Akan menjadi A pangkat 2 dipangkatkan lagi 5 dikali B pangkat 3 dipangkatkan lagi 5. Maka nilainya adalah A pangkat 10 dikali B pangkat 15. 10 ini dari 2 dikali 5 dan 15 3 dikali 5. Itu hasil yang nomor 4. Kita lanjutkan yang kelima. Tadi soalnya adalah 3 pangkat negatif 4 dibagi 3 pangkat
2. Nah, coba kita buat, berarti karena ini bilangan pokoknya sudah sama, di sini dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Akan menjadi 3 pangkat negatif 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah 3 pangkat negatif 6. Nah, tadi perintahnya disuruh membuat dalam bentuk pangkat bulat positif. Nah, di sini masih pangkat negatif. Maka jadikan menjadi pangkat positif, akan menjadi bentuk pecahan, tapi pangkatnya menjadi pangkat positif. Maka nilainya adalah 1/3 pangkat 6. Terus kita lanjutkan yang ke-6. P pangkat negatif 4 dibagi Q pangkat negatif 2 dipangkatkan lagi negatif 3, maka nilainya adalah ini pangkatnya yang ada di dalam kurung dikalikan dengan yang ada di luar kurung. Nah, jadi P pangkat negatif 4 dipangkatkan lagi negatif 3 dibagi Q pangkat negatif 2 dipangkatkan lagi dengan negatif 3. Kemudian yang ada di dalam kurung itu pangkatnya dikalikan. Berarti negatif 4 dikalikan negatif 3 hasilnya adalah 12. P pangkat 12 dibagi Q ini dikalikan hasilnya 6. Nah, karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa kalian kurang. Atau bisa ditulis P pangkat 12 dibagi Q pangkat 6. Terus yang enggak terakhir ya, nomor 7 dulu. Untuk yang nomor 7, 64 pangkat 5/6. Maka ini dibuat yang ada di dalam kurung ini, usahakan pangkatnya 6 biar sama dengan yang ada di luar kurung yang penyebut ini. Berarti kita cari yang sesuai dengan pangkat 6. Bilangan pokoknya adalah 2. 2 pangkat 6 hasilnya 64. Maka ini bisa dikalikan, ini bisa dicoret, tinggal 2 pangkat ini ya, 6 dikali 5/6, ini bisa dicoret ya. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 5. Yang ke-8, 4 akar 16/81. Maka kalau dipisah bisa ditulis 4 akar 16 dibagi 4 akar 81. Terus yang ada di dalam akar ini usahakan menjadi pangkat 4. Berarti 16. Kita cari bilangan pokoknya berapa? Bilangan pokoknya adalah 2. 2 pangkat 4 hasilnya 16. Nah, yang bawah juga gitu, yang penyebut 81. Kita cari pangkatnya 4, berarti bilangan pokoknya berapa? Ketemu 3. Maka nilainya adalah bisa ditulis 2 pangkat 4/4 dibagi 3 pangkat 4/4. 4/4 1 ya. Maka nilainya adalah 2/3. Oke. Kalau sudah paham, coba kalian kerjakan latihan berikut ini. Caranya sama ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Tetap semangat ya untuk mengerjakan. Oke, selamat mengerjakan. Untuk pertemuan kali ini saya kira sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.